Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Seorang Habib Rizik Syihab yang menguasai lahan milik PTPN seluas 30,9 hektar, begitu disebutkan oleh PTPN, itu disomasi dan diberi waktu hanya 7 hari untuk mengosongkan lahan. Sementara itu banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang menguasai lahan sangat luas dan membiarkan tanahnya terlantar. Beda sekali kan dengan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, seperti disebut Pak Marzuki Ali, lahan itu digunakan untuk pesantren, untuk mendidik para santri, melatih pelajaran-pelajaran keagamaan, dan juga kemudian mereka dididik untuk mengolah lahan pertanian. Jadi ini memang membantu pemerintah menyiapkan anak-anak yang tidak hanya cerdas, tapi mereka juga terampil dalam pekerjaan. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa di lahan PTPN 8 ini bukan hanya Habib Rizik Syihab yang menguasai lahannya. Ini banyak sekali yayasan, bahkan perorangan yang menguasai. Saya mendapat data bahkan ada seorang mantan pejabat yang menguasai sampai ribuan hektar. Jadi kalau dibandingkan dengan lahan yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab seluas 30,9 hektar yang ditagih oleh PTPN itu kecil sekali. Tentu kemudian tidak salah kalau publik mengambil kesimpulan bahwa ini ada persoalan-persoalan suka atau tidak suka, apalagi dikaitkan dengan kasus yang saat ini membelit Habib Rizik Syihab. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dan bahkan ditahan di Polda Metro Jaya karena kerumunan massa di Petamburan. Dia juga kemudian oleh Bareskrim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa di Megamendung. Dan kemudian tiba-tiba saja ujuk-ujuk begitu, orang Betawi menyebutnya, PTPN 8 mengeluarkan somasi kepada Habib Rizik Syihab. Saya kemudian teringat dengan ceramah Pak Mahfud MD pada bulan Januari lalu di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan videonya ini belakangan ini sempat viral karena Pak Mahfud MD bicara tentang bagaimana praktek-praktek penegakan hukum, dan telaahnya itu sangat kritis sekali. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan, antahkumu bil adil. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum. Sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Sekarang di negara kita ini banyak orang pinter, tapi mempermainkan hukum, menjual belikan hukum. Meskipun dia pinter dalam bahasa agamanya, dia adalah orang jahiliyah. Karena apa? Karena tidak berlaku adil. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Ayo Pak Mahfud MD, mumpung Anda masih dalam kekuasaan, kemudian Anda masih bisa berpikir jernih karena Anda melihat bahwa persoalan-persoalan keadilan dan juga data kepemilikan lahan yang luar biasa besar tadi itu merupakan salah satu bentuk keadilan, ini tentu perlu ditegakkan. Kalau Habib Rizik Syihab lahannya diminta dikembalikan dalam waktu 7 hari, tentu saja para pemegang HGU lain juga harus diperlakukan sama. Kalau kemudian yang lain juga tidak diusik, tentu mengapa pula Habib Rizik harus diusik. Ini sekali lagi menimbulkan rasa tidak adil, perceived injustice.
Dan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi, fondasi sebuah negara akan runtuh bila keadilan tidak ditegakkan.